Pada video kali ini saya akan membahas tentang social engineering. Oke. Sebelumnya, di tengah perkembangan teknologi yang pesat, social engineering adalah salah satu bentuk ancaman siber yang patut diwaspadai. Pasalnya, tidak kriminal ini dapat menimbulkan resiko penyalahgunaan data pribadi seseorang. Supaya kamu terhindar dari bahaya serangan ini, penting untuk berhati-hati saat membagikan data pribadi dan pastikan untuk memasang antivirus. Lebih lengkapnya, simak penjelasan apa itu social engineering, contoh-contoh social engineering, dan bagaimana mencegahnya. Kita harus mengetahui yang bahwa social engineering adalah tingkatan manipulasi seseorang dengan memanfaatkan kesalahan mereka untuk memberikan data atau informasi yang bersifat rahasia. Dalam menjalankan aksinya, pelaku kejahatan human hacking biasanya menyamar sebagai pihak yang berwenang, sehingga korban mau memberikan data berharganya kepada pelaku. Serangan seperti ini bisa saja terjadi secara online, tatap muka, ataupun dalam bentuk interaksi lainnya. Salah satu contohnya adalah kasus penipuan yang memanfaatkan informasi yang bagikan seseorang melalui media sosialnya. Social engineering merupakan tindakan cybercrime yang menggunakan manipulasi psikologis. Karena itu, strategi serangan dibangun berdasarkan pola pikir seseorang untuk mengelabui dan memengaruhi perilaku mereka. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis social engineering attack. Apa saja social engineering? Perlu diketahui jenis social engineering attack ada berbagai macam, mulai dari baiting, projecting, phishing, dan lain sebagainya. Berikut ini beberapa penjelasan lebih lengkapnya dan contoh-contoh social engineering pada setiap jenis. Yang pertama itu ada baiting. Baiting merupakan jenis serangan social engineering yang sering ditemukan. Sesuai namanya, serangan ini menggunakan umpan untuk memancing para korban. Pelaku yang mengikat korban dengan motif tertentu yang sering tidak disadari. Contohnya, saat kamu ingin mendownload virus dari internet, kamu harus waspada jika mengharuskan untuk mengizinkan akses apapun ke perangkatmu. Ini bisa menjadi celah bagi hacker untuk mencuri data pribadimu. Yang kedua itu ada projecting. Jenis serangan social engineering selanjutnya yang perlu kamu waspadai adalah projecting. Teknik ini merupakan cara pelaku memanipulasi seseorang untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dengan membuat skenario palsu. Penipu akan menyamar menjadi pihak berwenang yang membutuhkan informasi sensitif untuk melakukan tugas penting. Biasanya hacker akan melakukan tindakan yang persuasif agar korban mau melakukan apa yang diinginkan penipu. Yang ketiga ada phishing. Jenis serangan social engineering selanjutnya yaitu phishing. Bentuk phishing biasanya phishing sampai menipu tadi ya. Teknik ini merupakan cara untuk membuat palsu diinginkan dengan jenis serangan social engineering berupa phishing. Yang ketiga ada phishing. Teknik ini merupakan cara pelaku memanipulasi seseorang untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Dengan jenis serangan social engineering juga berupa phishing. Bentuk serangan ini merupakan upaya mengelabui
seseorang untuk mendapatkan informasi. Sasaran tindak kejahatan phishing biasanya berupa data pribadi hingga data finansial. Bentuk serangan ini biasanya berupa email atau pesan teks dengan tujuan menciptakan urgensi hingga ketakutan pada korban. Setelah itu, pelaku akan mendorong korban mengungkapkan informasi sensitif, mengklik link ke situs web berbahaya, atau membuka file yang disisipin malware. Selanjutnya ada spear phishing. Jenis serangan ini merupakan phishing yang lebih terstruktur dan target sasarannya lebih spesifik. Karena telah memiliki target, pelaku harus memiliki informasi data korbannya, misalnya nama, email, posisi dan perusahaan, dan sebagainya. Penyerang kemudian akan menyamar dengan menyesuaikan pesan mereka berdasarkan karakteristik dan kontak milik korban agar serangan tidak terlalu mencolok. Yang kelima ada shareware. Adalah serangan social engineering lain yang wajib kamu waspadai. Shareware adalah aksi hacker dengan motif menakut-nakutkan korbannya dengan cara menampilkan peringatan pada perangkat target. Pelaku akan meniru tampilan laman semirip mungkin seolah-olah device kamu terkena serangan virus atau malware. Dengan begitu, korban akan termanipulasi lalu mengklik dan mengikuti instruksi dari peringatan tersebut. Dari situlah celah serangan akan berlanjut untuk mendapatkan data-data pribadi kamu. Yang selanjutnya, cara mencegah social engineering. Serangan social engineering bisa menimpa apa saja. Oleh karena itu, kamu wajib tahu bagaimana cara mencegah ancaman mengerikan ini dengan menerapkan beberapa cara. Yang pertama, berhati-hati ketika membagikan data pribadi. Data pribadi bisa disalahgunakan untuk berbagai kepentingan, contohnya penipuan, jual beli data, hingga memanfaatkan data orang lain sebagai jaminan pinjaman online. Maka dari itu, kamu perlu waspada dalam membagikan data pribadi di dunia maya. Hanya berikan data pribadi kamu pada platform atau website yang terpercaya. Jangan sembarangan memberikan informasi sensitif yang bisa membahayakan diri sendiri atau kepentingan bersama kepada pihak tak terkenal. Yang kedua, jangan mengklik link yang mencurigakan. Ketika berselancar di internet, pastikan kamu berhati-hati ketika hendak mengklik tautan atau link-link yang tidak dikenal. Pasalnya, link-link tersebut bisa membahayakan data pentingmu, bahkan juga perangkat yang kamu gunakan. Yang ketiga itu hindari download file yang tidak dikenal. Serangan social engineering kerap menggunakan file yang disisip malware, virus, atau sistem yang bisa meretas sebuah perangkat. Dengan begitu, kamu harus lebih waspada dan menghindari download file sembarangan di internet. Jika ingin mengunduh file dari internet, pastikan berasal dari situs resmi yang memiliki sertifikasi keamanan resmi tingkat tinggi. Yang selanjutnya, produk overview. Yang keempat memasang antivirus. Yang keempat, memasang antivirus. Tindakan pencegahan lainnya yang bisa kamu lakukan adalah menggunakan antivirus. Memasang antivirus pada perangkat merupakan cara meminimalisir resiko dari dampak yang ditimbulnya oleh berbagai serangan cyber. Cara ini sangat disarankan, bahkan wajib dilakukan oleh semua pengguna internet untuk mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan. Yang kelima, gunakan two-factor authentication. Saat hacker berhasil mengetahui password akun kamu, banyak motif kejahatan yang bisa mereka lakukan. Untuk mencegah hal tersebut, gunakan two-factor authentication sebagai lapisan keamanan untuk melindungi data dan password akun kamu. Dengan metode autentikasi dua faktor,
dibutuhkan informasi lain seperti kode OTP, kode penting, hingga verifikasi biometrik sidik jari atau Face ID yang perlu diberikan untuk bisa memasuki suatu akun. Dengan begitu, akunmu akan lebih aman dari akses yang tidak diinginkan. Yang keenam, ada verifikasi pengirim email dan aktifkan filter spam. Nah, jadi perlu kamu ketahui bahwa serangan social engineering dilangsungkan lewat email. Maka dari itu, kamu harus selalu waspada terhadap setiap email yang kamu terima. Cek kembali alamat email pengirim dan aktifkan filter spam untuk mencegah pesan yang masuk secara tidak diundang ke email kamu. Umumnya, pelaku akan menggunakan email tiruan yang seolah-olah resmi untuk manipulasi korban agar melakukan sesuatu. Selanjutnya ada cara kerja social engineering dan prosesnya. Social engineering menjadi salah satu kejahatan siber yang harus diwaspadai. Oleh karena itu penting bagi masyarakat awam mengetahui bagaimana cara kerja dan proses dari social engineering ini. Lebih jelasnya, simak cara kerja social engineering berikut ini. Yang pertama, pengembangan rencana. Hacker yang sering melakukan kegiatan ini sudah paham bagaimana cara agar mereka mendapatkan keuntungan dari kejahatan yang dilakukannya. Salah satu rencana yang biasanya dilakukan adalah mencuri kata sandi dan akan memonetisasi kata sandi tersebut untuk meraup keuntungan. Sebelum melakukan rencana tersebut, para hacker akan melakukan penyelidikan terhadap target dengan sangat hati-hati. Riset yang dilakukan bisa saja melibatkan penguntitan kejahatan cyber dan lain sebagainya. Namun pada akhirnya hacker akan mengetahui hal-hal yang dibutuhkan dari si korban. Yang ketiga, ada pengembangan pretext dan penyusupan. Setelah mengetahui apa yang akan diserang dari si korban, hacker akan mulai mengembangkan pretext atau dalih dalam rencananya tersebut. Bisa melalui email, panggilan telepon, hingga kontak pribadi. Usai menghubungi melalui salah satu alternatif yang ada di atas, kita akan menyamar sebagai seseorang dari sumber yang dapat dipercaya, seperti bank tempatnya menyimpan uang, perusahaan tempatnya bekerja, dan lain sebagainya. Yang keempat, eksploitasi. Setelah menghubungi korban, hacker akan meminta informasi sensitif seperti KTP, nomor rekening, dan lain sebagainya. Tidak hanya meminta informasi saja, ada beberapa hacker yang juga menyuruh korbannya untuk membuka link berbahaya. Yang kelima, ada disengagement. Usai mendapatkan apa yang diinginkan olehnya dari si korban, hacker akan menghilang dan pada akhirnya berhenti melakukan komunikasi dari informasi yang didapatkan olehnya. Para hacker akan melalui tindakan yang akan akhirnya merugikan si korban. Waspada social engineering attack. Social engineering adalah jenis serangan cyber yang patut diwaspadai. Jenis serangan ini merupakan bentuk kejahatan online yang memanipulasi korbannya. Social engineering dapat dilangsungkan dalam berbagai bentuk sosial online maupun offline. Contoh melalui download file, email, telepon, hingga kopu palsu, baiting, protecting, phishing, dan spear phishing adalah beberapa contoh serangan social engineering yang patut diwaspadai. Untuk mencegah social engineering attack, kamu dapat melindungi website atau hosting dengan menggunakan layanan Dewarbird. Layanan Dewarbird sudah mengantongi sertifikat keamanan terbaik internasional ISO 27001. Oke, cukup sekian.